Shalom saudara. Shalom. Ya, hari ini kita akan bahas lagi karena ini bulan tentang berpasang-pasangan. Bulan berpasang-pasangan. Ya, yang minggu lalu kita sudah bahas tentang menanti gitu ya. Hari ini kita akan membahas selanjutnya yaitu godly dating ya, itu ya. Godly dating maksudnya ya, kalau dating sih di luar negeri istilahnya kencan gitu ya. Tapi kalau ini lebih relationship-nya, jadi masa berpacaran gitu. Di sini kalau boleh tahu yang sudah berpacaran? Iya, ya yang pokoknya di jajarnya ada ya. Ya, puji Tuhan. Jadi setelah fase kita sudah menanti, kemudian kita dapat jawaban dari Tuhan, ada sosok di samping saudara sekarang, di samping kita sekarang. Nah, kita akan lihat nanti apa aja sih yang dihadapi gitu ya saat kita menjalani fase ini. Bagi saudara yang bilang, oh, aku kan masih menunggu, it's okay, ini kan bekal gitu buat saudara. Buat saudara yang sudah menikah, ini sudah berlalu. Tapi kita bisa belajar lagi, soalnya gini saudara, kita itu kan kita di dunia gitu ya. Sering kadang kita itu bisa jadi berkat gitu buat orang lain. Jadi kalau ada mungkin kenalan kita yang tanya tentang pacarnya atau apa dalam fase berpacaran, kita bisa jawab gitu. Kasusnya tuh banyak sekali. Dan terus terang di akhir zaman ini iblis tuh kan gencar-gencarnya kalau bisa kan merusak hubungan antara anak-anak Tuhan gitu ya. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang istilahnya itu dari luar nggak kelihatan, kelihatannya ayam-ayam aja gitu. Tapi padahal dalamnya itu wah, mungkin sudah keropos atau mungkin sudah nggak benar gitu. Nah, kita bisa jadi terang gitu, jadi berkat buat teman-teman kita yang lain gitu. Nah, jadi kalau fase berpacaran tentunya dua orang yang berbeda bertemu pasti ada hal-hal yang nggak sama gitu, pasti beda gitu ya. Tapi prinsip utamanya ya ini prinsip pembukaan aja. Yang pasti kalau saya tanya Eko, prinsip utamanya pacaran apa? Jaga kekudusan pasti, kata oke, jaga kekudusan. Ya itu ayatnya di Kidung Agung 2 ayat 7, jangan kita membangkitkan cinta sebelum diingininya. Nah, saya nggak akan bicara panjang-panjang dulu, saya akan undang aja Nyonya Peter. Lo Peternya enggak? Suamimu? Saya bukan narasumber. Ya, ini kita akan tanya-tanya ke narasumbernya. Nah, narasumbernya langsung aja ya kita undang sama-sama. Yang mana dulu? Keras. Yang sudah lama aja menjalani hidup rumah tangga. Lebih lama. Oke, yang lebih lama menjalani hidup rumah tangga. Ya, Bapak dan Ibu Seva, silakan. Ya, kita kasih aplaus dulu. Ya, silakan. Bapak Seva dan Nyonya Yen. Yes. Nyonya Seva. Ya. Kemudian sambil berjalan dengan ya selanjutnya Bapak dan Ibu Aditya Gunawan. Iya, mari ya silakan duduk. Ya gini saudara, kalau saya sih kita undang teman-teman terus kita semua di sini ini bukan berarti kita ini terus pasangan paling perfect gitu ya Pak ya, atau iya Pak? Oh enggak, ya kita di sini bukannya terus merasa ini pasti paling perfect gitu ya. Justru kita itu sama-sama saling belajar. Setiap pasangan pasti punya kisahnya sendiri-sendiri dan kita mau belajar dari kisahnya dua pasang ini. Ya jangan sungkan-sungkan Pak Adit, ya Ibu Adit. Semua sudah mengenal pasti ya? Iyalah sudah lah. Iya. Perkenalan nggak usah tuh ya? Kayaknya perkenalan ya boleh lah. Mic-nya berapa lama menikah? Ya. Berapa lama pacaran? Berapa lama pacaran? Kayaknya kita berapa maju lama aja. menikah? Oke. Dimulai dari yang paling dekat saya dulu Pak Adit, silakan. Nama, terus ya perkenalan lah, berapa lama pacarannya, berapa lama sudah. Oh, sebelum pacaran, berapa lama PDKT-nya? Oke. Penting itu. Masih ingat ya? Masa Biasanya nggak nggak ingat sih. Ya, pacaran hampir 2 tahun. PDKT dulu. Oh, PDKT dulu. Ya. PDKT setahun ada ya? PDKT-nya setahun. PDKT Lupa maksudnya. saudara ya, saya oke. enggak hafal. Jadi sekitar setahun, Lama ya? pacarannya hampir 2 tahun, menikahnya 5 tahun lebih ya. 5,5 tahun. Tanggal pernikahannya mau ingat? Ingat, tapi saya tuh bukan penghafal. Oke. Iya. Barusan ngecek istri tanggal Oh, tadi pernikahan. ngecek, tapi bener. Ya. Oke. Khawatir keliru saudara, tapi bener.
Bu, sampai keliru ya, nanti kamu hitungan sendiri di rumah. Tanggal berapa? Tanggal berapa? 22 Maret 2012. Oh, puji Tuhan. Ya Lia pas betul ya, klarifikasi betul semua ya. Ya kalau ini siapa Yan aja Bek sing jawab ya. Yan. Pacarannya 9 tahun. 9 tahun, saudara, separuh hidup. Ya, lanjut. Loh maksudnya kalau separuh masa muda. Iya, separuh masa muda betul. 9 tahun. Nah, Meritnya 7. meritnya 7 tahun. PDKT-nya? PDKT-nya setahun lah. PDKT setahun, pacarannya 9 tahun jadi 10 tahun. Zaman dulu PDKT lama-lama ya, Ce ya? Ya enggak lah. Jadi dulu PDKT berapa lama? Jangan tanya saya. Saya yang zaman dulu itu komunikasi tidak lancar kayak sekarang. Oh, oke. Loh kita dulu 3 secondan. Pakai surat. Iya. Halo, pateni. Halo, ya, mati. itu berapa lama itu? Itu butuh Gitu. waktu itu. Butuh 3 detik. waktu, betul. Kemajuan zaman now. Ya sekarang ini kan kita lebih di banyak fasilitas. Baiklah, saya akan langsung tanya aja. Apa sih yang bikin yakin selama pacaran bahwa si dia itu jodoh dari Tuhan? Siapa yang mau jawab duluan? Ya ini adalah tradisi zaman now. Zaman dulu kalau ini, Ce. Kamu dulu. Iya, kamu sungkan-sungkanan. Nggak boleh sungkan. Ya silakan Lia dulu mungkin. dulu. Ya, betul. Yang paling dekat dulu. Apa yang bikin yakin selama pacaran bahwa kok Adit ini loh jodoh dari Tuhan? Ya. Soalnya kan kalau cowok yang mengejar, pasti setidaknya dia punya keyakinan Nah. duluan. Kalau cewek kan, oh Menerima ya atau oke, enggak, saya siap untuk menikah. Yang pertama ya pasti berdoa saudara ya. Berdoa. Yang kedua bilang sama orang tua dulu. Jadi waktu itu kan orang tua saya enggak di Surabaya, jadi di pulau lain. Terus saya cerita, ini loh ada yang deketi gini. Deketin Siapa? apa ini? Itu loh, gini. Ya, jadi terus yang pertama pasti berdoa, yang kedua bilang sama orang tua, minta persetujuan dulu sama orang tua, dan orang tua paling enggak tahu orangnya. Oh, ini loh orangnya gitu. Terus yang ketiga, yang pasti ya orangnya juga enggak aneh-aneh saudara ya. Jadi Aneh kayak apa ya contohnya ya? Itu rancu. orangnya itu enggak neko-neko gitu loh. Terlalu Neko-neko. jauh. Ya alim, ya katanya Cihenen Alim, alim ya. Alim, Bapak. mungkin ada yang kenal kok Adit, Bisa, tahu orangnya gimana. Jadi orangnya enggak terlalu macem-macem. Jadi Satu macem lah ya. enggak, zaman dulu ya memang enggak ada sosmed, enggak ada apa. Jadi orangnya ya kerja ya enggak aneh-aneh lah saudara. Jadi ya mungkin itu yang jadi peneguhan ya buat, maksudnya dilihat orangnya, oh karakternya gini enggak aneh-aneh, enggak macem-macem. Ya. Oke. Gitu. Si Tuhan. Selanjutnya pasangan selanjutnya. Boleh konsensus siapa yang jawab? Ya, Kalau saya merasa Seva ini membawa lebih dekat pada Tuhan gitu. Waktu itu beberapa tahun yang lalu tuh saya ini jiwa baru di GBZ gitu. Jadi saya ini di lantai 3 ini terus penuh Roh Kudus di GBZ. Nah, terus saya pergi ke kaum muda, terus sebagai jiwa baru saya melihat orang yang sudah pelayanan itu lebih rohani Bersinar-sinar. gitu ya. Bersinar-sinar gitu. Jadi pada waktu dideketin gitu saya merasa kayak ya tenang aja. Tenang atau senang, Yen? Senang dan Ya, harus jelek, ini nggak senang itu pertanyaan. Nah, jadi saya merasa kayak, saya itu memulai dengan maksudnya mencintai Tuhan, terus ya semuanya ditambahkan dan disediakan tanpa perlu berburu dan mencari. Masa kamu yang berburu, Yen? Lah yang ngeri. Nah, ini pertanyaan yang maaf ya, agak selama berpacaran, apa pernah ada keraguan dari Seva Yen? Kan 9 tahun ini. 9 tahun itu kan lama ya. Ya dengan berbagai macam pertengkaran yang ada. Mungkin, Kan biasanya kalau bertengkar pasti nggak tahu ya kalau cowok. Kalau cewek kan kadang males. Nah itu kan kadang bisa sedikit mengurangi. Masa nggak mau ketemu sih kayak gitu. Kan itu bisa mengurangi sedikit feeling. atau ada timbul seperti itu. benih-benih keraguan seperti itu. Kayak keraguan atau lelah mungkin Iya, kayak, aku rasanya bosen ya kayak gitu. Mungkin yang pacaran lama 9 pasti tahun. mengalami hal ini ya kan. Silakan. Seva. Ya, saya 9 tahun itu puji Tuhan enggak pernah putus. Jadi selama 9 tahun itu enggak pernah ada kita break gitu ya. Karena ada masalah yang besar. Jujur
istri saya ini dulu enggak direstui sama orang tua saya. Karena latar belakang saya juga enggak direstui gitu ya. Jadi orang tua saya tidak merestui dia, orang tuanya dia juga tidak merestui saya. Klop dah sudah, ya kan? Tapi pada waktu itu ada beberapa hal yang memang bikin saya yakin ini jodoh saya gitu ya. Dan ini memang setelah 7 tahun kawin ini juga tambah lama tambah kelihatan kalau memang wah ini memang jodohku gitu ya. Puji Nah, Tuhan. gitu. Jadi saya tuh dulu pada waktu 10 tahun, ya kalau mau saya anggap sama perkenalannya, anggap 10 tahun itu berat sekali. Jadi saya bolak-balik itu orang tua saya juga menasehati, tapi orang tua saya itu melihat si Yen ini meskipun latar belakang keluarga yang belum mengenal Tuhan, tapi dia datang ke gereja itu sungguh-sungguh. Dan saya sendiri melihat kalau dia datang ke gereja itu bukan karena tak jemput, bukan karena senang sama saya sekedar itu, bukan. Karena setiap kali kami pergi gereja itu tantangannya besar. Saya masih ingat sekali pernah pada waktu doa kaum muda. Iya, ingat doa kaum muda kan biasa kita di lantai 4 toh. Itu tiba-tiba handphone saya tuh telepon bunyi. Waktu itu calon mertua, wah marah-marah, enggak karu-karuan. Karena anaknya tak bawa ke gereja gitu loh. Ya toh. Tapi tak lihat anak ini setelah dimarahin orang tua, saya tidak cuma lihat tetap rajin gereja ya enggak. Bahkan yang saya lihat, ya Jen ini baca Alkitab dan doanya lebih ngotot dari saya. Itu yang saya bisa lihat. Dari situ saya merasa, ya sudah, tidak ada ragu. Gitu loh. Tidak ada ragu. Sampai 9 tahun, puji Tuhan, sebelum menikah pun kedua orang tua saya, kedua orang tuanya dia juga sangat merestui. Jadi kami melangkah di dalam restu orang tua. Puji Tuhan, kita kasih aplaus dulu dong. Memang kalau dalam Tuhan itu bisa kasih yang terbaik gitu ya. Kayaknya walaupun Tuhan, awalnya mungkin agak berat ya, tapi kalau misalnya memang yakin dari Tuhan perjuangkan dan didoakan, betul kan siapa? Betul, sip. Ya selanjutnya Lia Adit, mungkin Adit yang jawab deh. Ya kalau ragu-ragu enggak saudara ya. Kalau saya itu sebelum pacaran waktu PDKT kan ya udah berusaha mengenal saudara ya. Saya menganggap kalau pacaran itu suatu hal yang penting tujuannya untuk menikah saudara. Jadi ragu-ragunya mungkin ya waktu PDKT mungkin ada sedikit mungkin ya karena perfeksionis juga. Yang perfeksionis siapa maksudnya? Ya saya agak perfeksionis saudara ya. Jadi sebelum masuk pacaran itu ya sempat maksudnya ini benar enggak jodoh dari Tuhan sebelumnya saudara ya. Jadi sewaktu itu saya ingat waktu itu saya tuh jarang cerita sama orang tua saya. Jadi saya punya masalah, saya punya apa, jarang sekali. Saya tipe orang yang tertutup saudara. Cuma ketika saya mau maksudnya nembak sebagai pacar saudara ya. Jadi ngomong kalau maksudnya sebagai pacaran, saya terlebih dulu ngomong cerita ke mama saya. Saya ingat saya saudara seperti itu. Saya ingat ya. Anda. Ya. Terus saya juga waktu itu. Ya, coba tanya. Betul Bang. Oh sip, betul. Iya. Terus waktu saya nembak pun maksudnya ngomong kalau aku seneng kamu gitu ya saudara ya. Itu juga saya juga enggak langsung cinta. Iya benar. Saya juga enggak langsung minta jawaban, langsung jawab enggak saudara ya. Saya waktu itu kalau enggak salah lagi saudara ya. Karena udah lama saudara ya, udah. Kapan ada kepastian dalam diri Anda tuh kapan? Udah 7 tahun saudara. Jadi ya waktu itu saya ngasih waktu ke dia 3 hari atau seminggu gitu, saya suruh cerita pastikan dulu 3 hari atau seminggu. Cek adoy 3 hari sampai seminggu. Kamu yang menyatakan cinta tapi yang ngasih waktu kamu juga. Iya. Kan seharusnya yang perempuan kasih saya waktu ya gitu. Enggak, saya bilang jangan dijawab sekarang. Maksudnya tak suruh cerita ke orang tuanya saudara ya. Maksudnya seperti itu. Jadi saya suruh dia cerita ke orang tua. Maksudnya kalau ada orang yang ya nembak dan sebagainya, gimana respon orang tuanya. Jadi setelah itu kalau dalam pacaran ya ragu-ragu enggak ya. Enggak ada keraguan sama sekali ya. Jadi selama 2 tahun langsung masuk ke jenjang berikutnya dan jenjang berikutnya. Puji Tuhan. Baiklah, selanjutnya prinsipnya ya Tep ya. Ya, kan kita sudah memberitahu sebelumnya ya. Kalau misalnya kira-kira bagi kalian kan ada do and don'ts yang harus dilakukan di dalam pasangan. Nah, dalam berpacaran ya, iya, dalam berpacaran karena ini maksudnya. fasenya pacaran. Nah, kira-kira dari kalian sudah membuat
Sudah. Ini tanya-tanyaan apa enggak? Kalau tanya-tanyaan Suami sendiri, kan istri jadi sendiri enggak kan ini. ya? Iya, suami Ya, sendiri, istri sendiri-sendiri. sendiri. Ya. Boleh di-share-kan kira-kira kalau dari siapa ini anaknya? Dari Langsung cepet aja atau Iya, gimana? langsung aja. Do-nya apa? Do-nya apa? Dons-nya Dons-nya apa? apa selama berpacaran? Nah, ini bagi semua yang di sini, ini kan do dan don'ts-nya mereka. Itu nggak harus selalu sama. Jadi Betul. mungkin kalau misalnya bagi mereka, oh harus ini Harus harus, begini, ya misalnya harus apa ya? Harus dandan misalnya. Nggak semua orang harus kayak gitu, Ya. kayak gitu. Tapi yang prinsip Bagi ya harus. pasangan ya, ini ya. Kalau dalam cinta Tuhan apa itu kan pasti ya sudah, kita itu sudah nggak ngerti bisa lah ya. dianu. Nah, ini kira-kira dimulai dari siapa sih? Dari terserah, dari Adit boleh. Do don'ts-nya Adit. Ya, Satu dulu gimana? Lima lah. Semua. Jadi do apa? Satu, Do-nya dua, tiga, apa empat, aja, lima. don'ts-nya apa Don'ts-nya aja. apa aja. Langsung dibacain dulu aja. Oh belum tentu sama, kok pede kamu? ya, Ayo. Loh, saya cuma memastikan, silakan Dit. ya Sopan, do-nya sopan. itu apa adanya, jadi jangan melebih-lebihkan. Apa adanya. Maksudnya yang jangan melebih-lebihkan itu orangnya atau gimana? Jangan melebih-lebihkan yang Ya orangnya, yang cowok juga seperti itu, yang cewek juga seperti itu. Maksudnya jangan Oh, misalnya jaim gitu tak maksudnya? Atau gimana? alay. Alay. melebih-lebihkan itu dalam artian ya lebih sok-sokan atau mungkin punya Oh, sesuatu oke, terus oke. apa enggak punya terus dibilang punya, ya gampangannya seperti itu. Ya, Apa adanya? Ya benar, Oke. apa adanya. Selanjutnya. Kan tadi udah bilang apa adanya, jangan Iya, berlebih-lebih. iya Pak. Iya Pak. Selanjutnya Pak, silakan. Maaf, maaf. maaf kok. Maaf, emosi. Rasanya enak enggak deh? Kemudian ya ini klasik tapi benar saudara ya, ajak untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jadi bukan cuma pacarnya tapi juga kalau bisa seisi keluarganya. Pacar dan isi keluarganya. Boleh tanya dulu waktu pacaran berdoa bersama gitu? Waktu Maksudnya makan pas gitu. makan di Enggak, restoran. waktu enggak misalnya ya kalau Jangan ketawa. maksudnya kalau misalnya Kalau ke PS ya bukan PS ya. bukan Ke gereja. maksudnya misalnya kan setiap hari telepon, misalnya tidur, ayo kita doa dulu sebelum tidur kayak gitu. Doa sendiri. Ya, oh, oke. Kalau nggak salah saya doa bersama tapi jarang. Oh, Anda doa bersama. Jarang kali. Iya, lumayan. iya, toh. Iya nggak? Beberapa kali aja sih. Saya tahu yang ada di belakang itu ada itu doa waktu makan itu loh gini loh langsung. Itu harus jadi contoh ya Iya, sebenarnya ya. luar Tadi. biasa. Selanjutnya yang ketiga Dit ada berapa? Yang ketiga ya tujuannya menikah ya kerja lebih keras dan lebih giat. Jadi maksudnya ini kan do-nya adalah Kerja lebih harus keras. bekerja lebih keras. Dan Siapa? Yang Anda atau Iya, istrinya? yang harus bekerja lebih keras yang Saya suami agak- apa istri? Iya, loh? saya agak Ya, suami istri juga toh, istri juga dulu bekerja ya. Oke. baiklah. Ya ya, itu kan buat Adit ya. Lu gak apa-apa. Selanjutnya Semangat. Ya kalau salah harus berani bilang sorry. Kalau salah. Bagus. Ya, selanjutnya. Kalau dulu waktu sudah. bertengkar yang bilang sorry duluan, yang salah. Yang salah. oke, oke. Fair. Selanjutnya ada lagi Dit, do-nya. Itu aja. Don-nya. Don. Donnya jangan terlalu eksklusif menyendiri. Maksudnya biasanya sebelum menikah, sebelum pacaran kan punya teman permainan, teman makan gitu. Terus setelah pacaran langsung ditinggal, segalanya eksklusif dan lain sebagainya. Dunia milik berdua. Ya, jangan seperti Kemana-mana itu. berdua. Baiklah. Selanjutnya. Jangan saudara ya, ngerumpi atau bukan ngerumpi saudara ya. Jadi jadi pasangan yang ngompori gitu saudara. Jadi misalnya si cowok ada masalah dengan teman pelayanannya, si cewek itu sebaiknya jangan harus tidak boleh ngompori saudara. Meskipun si pacarnya benar. Jadi berusaha meredam, istilahnya seperti itu. Jadi nggak dibela lah cowoknya. Ya, tolong. Ya, bela, maksudnya bela tapi dalam artian
jangan membuat semakin keruh gitu ya. ya. Misalnya di jalan gitu saudara ya, nyetir meskipun si cowoknya benar, disalip cowoknya emosi, jangan kita nambah-nambahin. Salipan. Enggak, maksudnya ya. Jangan mau kalah gitu. Ya intinya seperti itulah. Oke. Ada lagi, Dit? Donnya? Donnya Banyak nih kelihatannya. Pilih Dit. jangan membanding-bandingkan dengan yang lain. Itu perlu. Yang lain itu. Apalagi zaman sekarang ya, Ya dengan zaman sosmed teman ya. lain atau dengan orang lain. Dengan Ya. pasangan lain gitu ya. Oh si dia tuh kayak gitu sama pacarnya, kamu kok enggak gitu mungkin ya. Ya. Tapi kalau jadi inspirasi boleh kan? Ya Patar. Ya Pak Il. Oke, mungkin Lia, silakan Lia, dunya Lia. Ya kebanyakan sama sih. Contekan? Enggak ya? Ya, Oke. lebih belajar mengenal pasangannya saudara ya. Jadi kebiasaannya apa, kesukaannya apa, kekurangannya apa. Jadi kita bisa tahu maksudnya, oh ini enggak seneng ini. Jadi kita paling enggak tahu maksudnya tahu untuk kedepannya gimana. Jadi misalnya Kak Wadid ini dulu enggak suka sambal, enggak suka pedas gitu. Jadi saya tahu oh enggak suka pedas. Jadi lebih bisa nanti persiapan untuk jenjang selanjutnya. Pas masak nggak pedes. Iya. Atau dinaikin levelnya pedesnya. Itu- Dikit. Nah itu saya itu, akhirnya saya bisa makan pedes. Ya, perlu tahu karakternya juga saudara ya. Maksudnya kan sambil berjalan kan harus mengenal pasangannya gimana. Terus apa lagi ya? Membangun hubungan yang baik dengan orang tuanya juga. Jadi orang tuanya juga kita paling enggak mengenal lah orang tuanya, saudaranya berapa, terus keluarganya gimana, paling enggak tahu gitu. Terus ya sama kayak tadi memberi support dalam bekerja masa depan. Jadi bersama-sama mempersiapkan masa depan yang baik. Terus Senang ya. ya belajar percaya, saling percaya dengan pasangannya. Ya itu sih ya. Donnya Donya jangan melupakan nasihat orang tua saudara. Jadi gimana pun meskipun kita punya pasangan dalam artian masih pacaran, tetap orang tua itu yang jadi keluarga kita, keluarga inti kita. Kalau kita sudah menikah baru suami kita yang jadi keluarga inti. Tapi selama kita pacaran orang tua tetap menjadi keluarga yang utama. Jadi jangan lupa nasihat orang tua tetap harus didengarkan. Sip, catat saudara ya. Jadi penting ya, nggak cuman Jangan belai pacar, terus Ya, sama kurang ajar sama jangan orang tua. anggapannya jangan menomorsatukan pacar di atas yang pertama segala-galanya. di atas Tuhan, di atas keluarga. Ya, mungkin bisa yang Oke, lain. Yen. Du. Ya langsung aja ya. Iya. Dunya jadilah asli. Jadi maksudnya kita jadi diri kita apa adanya gitu ya. Oh, sip. Jadi segala kelemahan kita pun jadi tidak ada nutupin apapun gitu. Justru kalau sifat-sifat kita yang misalnya kayak kelemahan-kelemahan kita misalnya kayak ceroboh atau misalnya gampang marah apa, biarkan pasangan kita tahu semua dan nanti dia yang menasehati, dia yang tiba-tiba dia jadi lebih superior dari kita gitu. Lah kalau dia tiba-tiba ilfil ya apa? Kalau marah-marah lu arek kok kayak gini ya. Kayak wis lah. gitu loh Yen, Aku maksudnya tak Yen. mundur kayak gitu. Gimana? Kita putus saja ya. Mungkin bukan jodohnya ya. Tapi kalau gitu loh saudara ya. Iya, kalau iya, kita iya. mau, soalnya dalam hidupan pernikahan pun nggak ada yang bisa ditutupi lagi gitu. Jadi ya jadilah it's me gitu. Ini keluargaku, ini aku seperti ini gitu. Ya. Yang pertama jadilah asli gitu ya. Yang kedua saling mendidik dalam Tuhan. Misalnya kayak sifat-sifat yang jelek-jelek gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga banyak lakukan kegiatan positif bersama-sama. Nah, kita pacaran 9 tahun diisi apa? Cik lama ya 9 tahun. Ya karena kita tuh kayak ya dari kecil sampai besar dari umur 16 berarti sekarang umur 32. Aku pacarannya masih kecil gitu. Dari muda aja, dari muda. Iya. Nah, waktu itu saya kan maksudnya pendekatan umur 16, sekarang umur 32. Jadi ya hampir separuh umurnya. Kita kayak ya bertumbuh bersama gitu ya. Ya. Nah, dengan kegiatan positif bersama-sama, misalnya pelayanan, jadi ya diisi dengan hal-hal seperti itu yang bersama-sama. Yang ketiga,
jaga hubungan baik dengan keluarga pasangan juga, misalnya orang tua pasangan, maksudnya meskipun misalnya tidak direstui tetap menghormati, misalnya apa tetap mendoakan kayak gitu. Jadi kita nggak direstui jaga jarak gitu enggak. Jadi ya tetap maju ya. Ya terus maksudnya berbuat baik terus gitu lah. Berjuang. Intinya berbuat baik lah. Yang keempat kita harus lebih mencintai Tuhan gitu. Saya ingat waktu sebelum saya ketemu Seva itu saya suweneng soro dengan lagu yang zaman dulu my first love nyanyi Fa Jesus. Saya tuh kayak bener-bener suweneng sampai lagu itu dengan lagu itu You're the one I adore, kayak first love kita tuh Jesus gitu loh. Terus kemudian Tuhan memberi gitu. Memberi second love. Second love. Oh, iya. Bingung. Ya love in earth. Dia love. Oh bukan ya Gak tepat lah. Ya sudah itu aja. Kemudian yang donsnya? Don ya. Yang nggak boleh dilakukan itu mempermalukan pasangan di depan umum gitu. Jadi kayak misalnya kita kayak berbuat yang maksudnya di depan umum terus kita kayak ngilokno atau apa gitu. Ya saya kadang-kadang dulu pernah gitu terus dia ini tipe orang yang tegas gitu. Langsung dia ngomong, nggak seneng caramu kayak gitu-gitu, ya sudah, jadi sudah nggak dilakukan lagi. Jadi ngerti, nggak boleh kayak gitu. Nah, terus yang kedua pergi ke luar kota berdua gitu, pergi ke luar kota atau luar negeri berdua. Nah itu kan kayak mencobai diri sendiri gitu. Kadang selama 9 tahun ke-8, 9 nggak pernah pergi berdua ke luar kota? Nggak boleh sama mamanya. Oh, okay. Priwet diikuti. Sampai diikuti tukang foto ya pasti ya. Diikuti mamanya juga ikut. Mamanya, papanya lengkap semua ikut. Lican juga ikut. Adik saya. Jadi selama itu orang tua. Family ya. Ya puji Tuhannya dia itu orang tuanya dalam Tuhan. Jadi maksudnya memberikan batasan-batasan yang jelas gitu. Jadi ya nurut gitu. Nah, yang ketiga yaitu tidak kudus mengambil hak suami istri, yaitu sudah jelas nggak boleh ya. Terus ini batasannya gimana? Nah, ini waktu itu kan saya sama teman saya tuh ngasih kita lagu anak-anak gitu ya. Sentuhan boleh, tahu? Sentuhan boleh itu. Nah, kepala, tangan, kaki, sentuhan yang tidak boleh itu yang dalam arti apa? Yang tertutup baju dalam. Nah, itu yang nggak boleh disentuh. Nah, kalau mau lihat di YouTube ada kok saudara. Maksudnya batasan yang jelas itu yang didobel baju dalam itu yang nggak boleh disentuh. Catet. Ya. Kalau yang kepala, elus-elus, tangan, kaki senggol. Asal nggak berlebihan juga ya, Ce ya. Ya, yang nggak boleh yang mana? Yang batasannya yang apa? Yang tertutup baju dalam. Nah, yang itu. Baju, ya itu baju dalamnya itu. Gitu. Ya memang orang-orang beda-beda sih, ada yang orang sensitif di mana itu mungkin mereka nggak nyaman ya sendiri-sendiri mungkin, cuman ini yang minimal ya. Di TK itu di Mawar Sharon itu dikasih lagu seperti itu. TK Mawar Sharon. Maksudnya anak saya sekarang sudah grade 1 sih, cuman di waktu zamannya pelecehan ini barusan ini terus dikasih lagu anak-anak sentuhan kepala, tangan, kaki karena sayang itu boleh sama temennya. Tapi yang nggak boleh itu apa? Yang tertutup baju dalam itu nggak boleh disentuh siapapun. Ya, bagus juga itu ya. Itu bisa dicatat itu ya para putri-putri, putra-putra sekalian. Ya, sudah Yan? Yang terakhir tidak membuat pasangan kita cemburu gitu ya. Ya maksudnya nggak usah terlalu dekat dengan maksudnya ya sama cowok-cowok. Ya. Tapi kadang ada yang sengaja loh. Sengaja bikin jealous? Iya, maksudnya pengen tahu sebesar apa cintanya pasangannya. Kamu pernah mengalami, Tata? Enggak sih, saya pernah dengar cerita lah. Iya. Kayak gitu kira-kira boleh nggak sih? Boleh nggak kira-kira? Sengaja bikin jealous? Ya nggak sampai berlebihan, tapi kan baru-baru pacaran gitu loh. Kalau misalnya orangnya cool, terus tiba-tiba dia ya bukan deket sampai saya apa, tapi kayak bikin jealous sedikit kayak gitu, pengen tahu. Menurutku enggak perlu. Ya, kalau menurut saya enggak perlu. Bukan saya, C. Itu teman. Ya, Fa, silakan, Fa. Kalau saya waktu bikin ini lebih arahnya ke laki ya. Jadi do yang perlu dilakukan oleh orang laki. Pertama, orang laki itu kan kepala keluarga. Jadi biasakan mulai dari semenjak pacaran pun biasakan aku ini jadi kepala. Dan kalau dalam firman Tuhan katakan yang berperang itu
siapa? Laki-laki kan. Nah kalau kita dalam rumah tangga yang berperan dalam arti memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sebagainya, itu kewajibannya laki. Jadi dalam pacaran pun, waktu itu saya menerapkan satu prinsip, kalau kita pergi berdua, selalu aku yang bayarin. Itu. Jadi itu yang usah diminta ya Nian toh. Para cowok-cowok otomatis ya, nggak usah diminta ini, sudah. ya? Nggak pernah minta ya. Jadi karena saya punya prinsip, ini gini ya Saudara ya, ini terserah, apalagi sekarang zaman emansipasi terserah. Ya. Dari dulu pun pada waktu saya masih pacaran, kerja melok papa saya, ya kan? Dapat uang gaji, ya sudah tahu uang gaji ya segitu itulah ya pada waktu itu. Dan dia ini semenjak waktu pacaran pun sudah ini jual kue, kadang apa. Pernah sometimes kita ngitung dia dapat lebih banyak dari saya. Beberapa kali dia dapat lebih banyak, tapi saya tetap prinsip kalau yang kewajiban saya harus saya yang bayar. Nah itulah. Dating tidak pernah sekalipun dibayarin Jan ya? Nggak pernah. Sekalipun Jen, pengen tak traktir gitu. Nggak pernah. Ya mungkin pinjem ada duit 2.000 enggak ya buat parkir ya mungkin. Nggak bisa pakai debit soalnya parkir ya. Ya, ini gini ya Saudara, ini kembali lagi sekarang terserah kalian. Ya terserah kalian, sekarang zaman laki perempuan semua bekerja, semua berprestasi terserah. Tapi kalau itu saya itu ya. Yang lainnya sih sama dengan yang lain. Yang ini yang saya terapkan juga salah satu karena orang mertua saya itu kurang suka sama saya dalam arti awalnya yang saya lakukan saya tidak boleh cuek. Justru gak seneng ya tak takoi terus gitu ya. Tak tunjuk noraiku gitu ya. Jadi kalau turun nganterno gitu ya, nganterkan gitu ya, enggak tak tinggal di pinggir jalan atau di pinggir pintu rumah ya. Ya turun tak barengi ya. Entah itu disengai atau diapa, terserah. Tapi waktu itu saya bersyukur sekali, waktu itu dia kan tinggal sama mak sama engkong, maknya baik banget gitu ya. Jadi mak yang lebih sayang sama saya gitu ya. Oke, jadi enggak kayak orang goblok gitu ya. Tapi puji Tuhan itu semua cerita yang lalu ya. Tuhan sudah memulihkan ya. Itu bagi saya yang do. Yang don't ya semua sama, langkah sama. Yang pasti jangan pernah dilakukan adalah jangan pernah melangkai orang tua. Itu penting dari seperti dikatakan Lia, kalau orang tua tidak merestui, apapun yang terjadi tunggu. Jangan melangkah lebih lanjut. Itu menurut saya seperti itu. Dan yang pasti dan tidak boleh ditawar juga jaga kekudusan ya. Itu pasti harus dilakukan. Kami bersyukur pada waktu masuk dalam pernikahan, kami dilayakkan untuk diberkati dalam pernikahan yang kudus. Itu harus dikejar, Saudara. Harus jadi prinsip. Kalau kita nanti kawin, istilahnya ada, kalau di gereja kita itu ada pemberkatan dan peneguhan nikah. Kita harus ngejar yang pemberkatan. Kalau peneguhan itu untuk beberapa, ini waktu saya dulu ya, yang saya tahu, untuk beberapa yang pernah kecekluk tapi sudah bertobat, Saudara. Kalau kita sekarang sudah menikah seperti ini, 7 tahun, 8 tahun ke depan, mau dirangkul, mau dicium, wes puas Saudara. Saya dulu mikir, kepingin juga lah kadang-kadang berromantisme, kadang-kadang pergi keluar kota, kayak ngeliat kembang, ngeliat bunga gitu ya. Tapi saya bersyukur justru penahan diri selama kurang lebih hampir 10 tahun itu, pada waktu kami boleh pergi sendiri, dilepas setelah menikah, itu rasanya luar biasa. Tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Kemanapun pergi selama berdua, wah luar biasa. Gitu. Langsung yang lainnya langsung baper. Galau hatiku. Relationship goals. Yes. Ya, udah itu aja ya dudonya. Oh ya Saudara, Saudara di sini bisa tanya melalui, kalau Saudara sungkan melalui teks juga boleh. Ini nomor handphone saya, ada WhatsApp-nya, ada SMS-nya. Saudara bisa tanya langsung ke sini. Atau kalau misalnya mau langsung sini ada aja yang mau tanya, langsung angkat tangan, kan kita saudara semua. Iya, sudah besar semua lah. Ya, ada yang mau ditanyakan mungkin. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja saudara angkat tangan. Gitu. Yang jomblo-jomblo juga boleh tanya kok. Bekalnya ya. Kalau belum ada kita tunggu, C. Iya, nanti boleh SMS atau WhatsApp ke nomor ini. Silakan WA. Nanti kita nggak akan bacakan juga. Namanya kita nggak akan bacakan ya. Kalau mau dibacakin ya nggak apa-apa. Oke. Kalau mau dibacakan bilang aja, tolong bacakan nama saya. Gitu, ya. Dan calon saya. Ya enggak lah. Baik, selanjutnya kita akan memberikan beberapa list pertanyaan ya Tep ya. Oke, ya. Apakah ini termasuk? Jadi kita akan keluarin statement di sini. Nomor 1 ya Alia.
statementnya ini termasuk do atau don't menurut kedua pasangan ini gitu. Ya. Oke. Yang nomor 1. Nomor 1. Mengatakan semua hal pada pasangan, termasuk rahasia-rahasia keluarga atau hal-hal yang mungkin apa ya? Ya sebenarnya masih belum, maksudnya kan kalau bukan suami istri kan masih belum satu. Betul. Jadi kan apakah kita harus mengatakan semuanya atau ada beberapa hal yang nggak perlu dikatakan kayak dulu? Gitu. Misalnya dia nggak bohong kan, prinsipnya nggak bohong, Ya. cuman nggak diceritain aja gitu. Mungkin siapa, Lia atau Adit mau jawab dulu, silakan. Ini case-nya waktu pacaran ya, waktu Ya. awal-awal pacaran kayak gitu, bukan fase tunangan. pacaran. Bukan fasenya, bukan tunangan. Kalau hal-hal yang mungkin lebih ke pribadi, maksudnya keluarganya ya, tentang keluarganya. Ya mungkin ya. Ya tentang pribadinya juga kan mungkin ada some space for privacy kayak gitu loh maksudnya. Kalau untuk pacaran enggak perlu diceritakan dulu. Jadi saya pernah dengar ya hamba Tuhan sih waktu itu yang bilang kalau waktu pertama pacaran, kalau misalnya ada kejelekannya mungkin orang tuanya atau keluarganya, saudaranya, enggak perlu diceritakan dulu ke pasangannya. Enggak perlu. Dalam artian maksudnya kalau pacaran kan sewaktu-waktu mungkin bisa putus, tapi kita kan enggak mengharapkan putus. Tapi sewaktu-waktu mungkin bisa putus, nanti si pasangan tahu kejelekannya keluarganya ini. Diceritakan. Iya, secara enggak langsung mungkin ya enggak dengan sengaja juga, mungkin keprocot atau apa, nanti bisa cerita macam-macam ke luaran. Jadi enggak perlu diceritakan dulu waktu pacaran. Kalau menurut Seva Yen? Sama ya, jadi kalau selama pacaran enggak perlu semua cerita, tapi kalau sudah masuk masa tunangan itu harus cerita. Kalau sudah? Ya, itu cerita. Misal kalau misalnya, ini misal ya, ekstrimnya orang tuanya punya hutang kayak gitu, yang memberatkan kayak gitu, itu kira-kira perlu diceritakan apa awal-awal? Ya enggak perlu ya, jadi gini, kalau kita bicara masalah ini, tadi bicara masalah uang gitu ya. Nanti pada waktu, apalagi kalau misalnya, orang tua aku punya utang, habis ini aku mau merit, harus ada planning ya kan. Itu cerita enggak apa-apa, papa punya utang loh, ini papaku punya utang, nanti kita kalau merit kita setting ya, kita jangan terlalu yang berlebih-lebih, karena keluargaku kondisinya seperti ini dan ini, kita perlu cerita, enggak masalah. Bahkan kalau setelah masa tunangan, tabungan saya berapa dia tahu, penghasilan saya berapa dia tahu, dia punya uang berapa juga saya tahu. Selama saya sudah tunangan dan saya yakin ya itu cerita. Tapi kalau sebelumnya enggak perlu. Jadi dalam fase pacaran ada waktunya lah ya, ada tahapnya gitu ya. Kita kan pacaran itu ya kan ada butuh waktu, kita bisa lihat pasangan kita ini benar-benar cocok enggak sama kita, apa kita benar-benar pasti enggak sama anak ini. Gitu loh. Ada yang menarik, memang diakui selama pacaran memang ada chance untuk tidak melanjutkan, masih ada chance seperti itu ya, meskipun tidak diharapkan gitu ya. Oke. Ini bagi kedua narasumber don't gitu ya berarti ya, nggak perlu. Kemudian mungkin yang nomor 3, ya nomor 3 Ali, statement number 3. Mungkin ada yang nggak setuju yang tadi yang pertama itu, Don, ada yang punya pemikiran lain, mungkin kita bisa sharing di sini ya. Jadi kan ini sharing nggak ada benar, nggak ada salah kayak gitu. Ada reasoningnya. Selama itu nggak bertentangan dengan firman Tuhan ya, nggak semua yang dikatakan oleh narasumber ini juga saklek. Ya harus kita harus. Kayak gitu. Baik, ini mengharapkan pasangan tuh tidak lupa akan hari-hari khusus. Anniversary, birthday, ulang tahun, monthsversary, 100 days. Apa lagi sih? 40 hari. Kok 40 hari itu beda sudah itu. Gimana itu kira-kira? Kalau cewek-cewek, saya penasaran. Kalau cewek-cewek kira-kira gimana? Kamu jawab apa sih, Tep? Oh saya saya ini. Loh, disilang sama suami. Ya. Yen. Kalau saya ya. Saya ingatkan malah. Jadi dia nggak pernah lupa. Meskipun sudah kawin berapa lama, Ci? Maksudnya 3 hari lagi kita anniversary, 2 hari lagi gitu atau? Oh enggak, ya maksudnya kalau
misalnya saya mau ulang tahun, tak ingat, maksudnya supaya nggak lupa dia seminggu sebelumnya apa saya sudah ingat, aku mau ulang tahun loh nanti. Gitu loh deh. Saya Gitu loh. Ya, jadi kalau saya sih jadi nggak mungkin lupa, soalnya saya juga ingatkan. Gak zaman kode-kodean ya Yen ya. Nggak. Kan ya. 7 Gitu tahun, loh, Tep. 7 tahun. Menuju 7 tahun, Tep. Iya, 7. Ya, menuju. Kalau Lia, Ibu Adit gimana? Lain weh. Saya sih enggak terlalu mementingkan hal kayak gini, saudara. Jadi kadang dia lupa, oh anaknya ulang tahun tanggal berapa, apanya berapa. Jadi kadang dia lupa, ulang tahunnya si Darlene tanggal berapa. Tanggal segini, jadi kadang tak kasih kunci. Ini loh tanggalnya tuh segini sama Jembatan kayak tanggal. keledai gitu. Iya, jadi Jembatan keledai ulang itu tahunnya tanggalnya sama kayak papamu. Ininya gini nih. Jadi sampai di dicatat kulkas di aja. tokonya. Kan Dicatat saya di lihat di kulkas. tokonya dicatat, oh, Darlene ulang tahunnya segini ini. Ya memang Tipenya. iya, memang bagi kita hal itu tuh bukan sesuatu yang penting, saudara. Bukan sesuatu yang harus dilakukan, enggak. Ya, Tapi kalau dilakukan ya seneng ya. ya mungkin beda-beda pasangan. Ada pasangan yang harus memperingati anniversary, dikasih bunga, dikasih apa. Bagi kita itu bukan satu yang harus Bunga gitu, pang enggak. lah ya. Yang penting Baik bunga itu aja ya, tabungan, Ce. daripada bunga asli ya. Makanya kerja keras. Loh, zaman sekarang bunga ada yang dari 50.000, Ya, 100.000. itu mau kalau itu itu. enggak apa-apa. Tapi- saya juga mau itu. Kode, ini kode lagi, ini ratu Yang kode. 100.000 kode. bunga banyak enggak apa-apa. Enggak bercanda maksudnya. Nggak bercanda. Jami. Tapi ini juga bukan sesuatu yang harus dipendem. Jadi, besok aku ulang tahun. Perhatian enggak dia sama aku? Gitu. Ngetes gitu ya, ngetes. Iya, itu enggak perlu, saudara. Jadi ada hamba Tuhan juga ngomong gitu loh. Kalau kamu ulang tahun dan kamu si pasangannya pelupa, ya kamu bilang besok aku ulang tahun loh. Nah, kayak Jadi Yen enggak gitu. perlu ngomong, enggak perlu mendem. Oh, aku besok ulang tahun, dia ngasih kado aku enggak ya? Terus aku diapakno? Enggak perlu, saudara. Itu malah membuat nanti Kecewa. kecewa dan nanti ini enggak sayang, ini ras enggak perhatian. Bukan sayang dan perhatian dan kasih itu bukan diukur dari dia inget enggak tanggalnya, dia apa enggak, saudara. Jadi banyak hal yang bisa menunjukkan pasangan itu serius, pasangan itu benar-benar sayang, pasangannya benar-benar memang serius gitu, saudara. Bukan dengan diukur hanya dengan inget tanggalnya, enggak dengan itu aja gitu. Iya, yang tepuk tangan ini mendukung ini. Ya. Kenalilah pasangan Anda sendiri. Ya, maksudnya gitu ya. enggak, ini bukan sesuatu hal yang harus sih. Tapi itu juga berlaku menurut bagi pria kami. loh ya. Pria jangan cuma wanita aja yang mengenal pasangan lelakinya, tapi lelaki yang mengenal pasangan pria. Setuju, Ce? Lelaki mengenal pasangan. Lelaki mengenal pasangan wanita maksudnya. Ya. Ya itu kembali Ya, kembali ke pasangan kisah masing-masing. ya. Jangan terlalu mengharapkan terus Besok kecewa-kecewa. ingat nggak hari apa? Kamu tanya aku sungguhan apa? Enggak, maksudnya kan kalau misalnya Oh, kode-kodean, gitu. besok ingat nggak hari apa kayak gitu. Oke. Ya. Lah, pertanyaan nomor 4. Ya. Saudara kalau mau tanya boleh. Iya, saudara. kalau ada yang mau tengah-tengah kasus-kasus. angkat tangan nggak apa-apa. Iya, nggak usah Saya sungkan-sungkan mau saudara. menanggapi pernyataannya itu boleh ya. Adikmu nggak datang sih pas ke Bali. Enggak lah. Cuma maksudnya ya Nanti saudara rame kalau- lama teman Iya. sih. Iya, kalau saudara Nah, ada pertanyaan atau kasus-kasus yang mungkin Iya, iya. dialami teman saudara yang bingung, ini terus gimana gitu ya, mungkin bisa ditanyakan. Atau mumpung kasus ada. saudara mungkin malu, saya kenal ada orang. Nah gitu enggak apa-apa ngomong, ya Meskipun, tanya. ya. Ya, kan kenal Ya. sendiri. Ya, Ya, nomor nomor 4. Mengecek HP dan aktivitas sosmed pasangan. Duh. Adit Lia, punya sosmed nggak? Pertanyaannya. HP lah. HP. Iya, ya, waktu pacaran. Oh, pacaran nggak ada sosmed. Iya. Justru harusnya waktu pacaran kan waktu menikah biasanya lebih tahu jelas karena setiap hari ketemu kan, setiap hari tahu apa yang ada di handphone. Harusnya. Waktu pacaran, Mas. Ya, Dit. Kalau waktu pacaran dulu, seingat saya sih ya pernah, cuma enggak. Maksudnya mungkin 4 bulan sekali ngecek handphone, maksudnya ya, maksudnya dalam 4 bulan ini cuma sekali tok gitu maksudnya saudara ya. Jadi cuma kepingin tahu Itu dengan memang handphonenya. motivasinya kepengin tahu, aku mau lihat, aku mau ngecek gitu, atau ya karena Agak kurang handphone- percaya. ya Atau- kepingin tahu aja memang, kepingin tahu. Tapi bukan keharusan atau bukan
larangan ya kita harus berusaha percaya dengan pasangan kita gitu seperti itu saudara. Kalau Seva Yenjen, Seva tadi kuras kenapa Fa? Pertimbangannya? Ya kalau saya sih tidak pernah ngecek ya. Kalau dia pinjem handphone, kalau dia Yenjen paling seneng nyatin handphone, seneng nyatin SMS. Bagi saya sih tidak ada masalah gitu ya, tidak ada masalah. Tidak ada yang tak tutupin gitu ya. Aman kok. Aman. Kalau gitu Cian apa kok suka ngeliat-ngeliat itu maksudnya mau cuman lihat aja atau hari ini Seva ngapain ya gitu. Kepo. Mungkin karena saking sayangnya sih jadi kayak aduh hari ini ngapain ya. Yes. Rasanya kok sing hot ini kok Tepi ya? Enggak, bukan. Gitu. Saya tidak berperan serta dalam pembuatan ini kok. Percayalah. Oke, jadi ada jawaban do dan don't di sini ya. Aduh, ada dua tadi do dan don't ya tadi ya sudahan ya. Saya tadi jadi emang nggak saklek, jadi cuman kita buat belajar gitu ya. Yang bagus, yang sesuai dengan pasangan bisa kita ambil. Jadi jangan menuntut, loh itu kok saya do ya, aku harus do kayak gitu. Enggak, kalau Adit don ya enggak harus don kayak gitu ya. Jangan juga saya tim Adit, saya tim Seva ya. Yang tim Adit kok Adit di sini, tim Seva di sini. Iya. Oke, next. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Mengekspresikan kasih sayang di depan umum. Contohnya aja, contohnya. Nah itu makanya batasannya bagi mereka apa? Seva Yenjen dulu. Nggak perlu. Nggak perlu lah. Nggak perlu. Don. Tapi ya sedikit-sedikit tok misalnya gandeng cinta nggak apa-apa lah. Batasannya apa? Gandeng tangan. Misalnya gandengan tangan gini nggak apa-apa. Cuman oh nggak perlu peluk-peluk. Nggak perlu. Kelihatan kayak nafsu gitu. Oke. Iya. Ke Adit Lia? Sama, apa bisa ditebak? Tidak perlu dan tidak boleh mestinya di depan apalagi di depan umum. Saudara. Gandengan? Gandengan, Dit? Tidak. Jarang. Jangan, tidak boleh kan beda-beda kok nanti. Kalau tidak boleh nanti. Waktu pacaran dan menikah pun jarang. Lah, Ya ini kembali lagi ke pasangan masing-masing ya saudara-saudara. Kita tidak ada salah dan benar ya, kembali ke pasangan masing-masing. Nggak ada baik, nggak ada buruk, semua kembali ke pasangan masing-masing. Kisah kasihnya tuh sendiri-sendiri. Betul, kisah cintanya tuh sendiri-sendiri. Jadi ekspresinya juga lain-lain. Ekspresi cintamu apa, Dit? Rahasia. Adit coba tanya nih. Tapi ini ya, yang untuk yang pertanyaan nomor 5 ini hati-hati ya. Saya kadang-kadang itu mengekspresikan sayang atau nafsu. Nafsu yang nggak ketahan, akhirnya biasa nggak ada kayak curi-curi gitu loh. Ya itu kalau saya melihat pasangan yang misalnya lagi jalan-jalan terlalu romantis ya toh, wah bahaya. Kalau ada orang lain aja sudah nggak tahu malu, apalagi kalau nggak ada orang, bahaya. Bisa mencobai gitu ya, mencobai diri sendiri. Hati-hati gitu. yang di dalam mobil, kaca film jangan digelapin. 70%. Jangan. Nah, perlu 10% aja lah. Panas, Bos. Gitu ya. Setuju? Siang panas, Bro. Iya, makanya panas. Oke. Kalau yang pertanyaan nomor 6 udah tadi ya. Nomor 6 Ali? Iya. Ini udah ya, tadi udah dijawab ya. Don pasti ya. Nah, ini nomor 7 ini agak nomor 7. Menarik ini, Cik. Silakan. Gimana ini? Mengkritik kelemahan pasangan dan memaksa pasangan untuk berubah sifat atau kebiasaannya sesuai dengan harapannya gitu ya. Alasannya ya kalau untuk jadi lebih baik kan ya nggak apa-apa Tony gitu. Betul, itu gimana itu? Kan harus jadi diri sendiri, tapi kalau untuk menjadikan berdua itu lebih baik karena bisa mengkoreksi juga. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sejauh mana kita bisa mengharapkan pasangan kita itu untuk berubah kayak gitu. Apakah boleh kamu misalnya apa ya contohnya? Ya paling gampang lah, kurang romantis misalnya. Kamu belajarlah romantis dikit-dikit gitu loh. Padahal yang cowok aku mengekspresikannya beda kayak gitu. Lah itu sejauh mana kita bisa mengharapkan pasangan itu untuk berubah? Itu one case ya, tapi case banyak case lainnya. Ya, silakan Lia. Ya, silakan. Ya kalau mengkritik. Lia. Loh udah apa maksudnya? Tadi kan katanya Lia yang nggak apa-apa. Lanjut. Sorry. Silakan. Kalau mengkritik kelemahan pasangan dan memaksa pasangan untuk berubah, ya itu ya
bukan do atau don't saudara ya. Kita mesti belajar, maksudnya patokannya kan firman Tuhan. Jangan kita itu masih pacar tapi terlalu mengatur sedemikian rupa sehingga tidak nyaman. Dan juga keinginan kita kan belum tentu gini saudara. Jadi manusia itu kan beda-beda. Manusia kan unik saudara. Jadi apalagi cuma baru pacaran terus memaksa sesuai dengan keinginan kita, ya itu tidak baik saudara. Tapi kan pacaran untuk menikah toh kok. Lah kalau nggak diomongkan dari sejak pacaran nanti menikahnya gitu, cegek loh nanti kaget gitu. Ya, Ya kok dibicarakan sekarang bosi dengan banget ya gitu. Dibicarakan dengan baik, jangan memaksa. Apalagi kalau hal-hal yang maksudnya selera, bukan kalau gini, kalau kita itu kalau memaksa itu untuk hal yang dosa, yang salah, dikritik, Ya. dipaksa untuk yang baik, ya itu benar. Tapi kalau hal-hal 1-2 yang mungkin hal-hal yang pribadi atau apa mungkin Potongan kalau masih rambut. pacaran ya rasanya Anda masalah potongan rambut agak sedikit membara aja. Saya Ini pernah pengalaman ngomong-ngomong pribadinya. sama Lia. Ya selera, masalah selera. Ya kan? Lia mungkin. Ini dalam artian maksudnya kalau kelemahan mungkin mengingatkan ya. Jadi kalau misalnya mungkin saya pelupaan, mungkin dia bisa ingatkan, oh kamu berubah, oh gini. Secara tidak langsung kita juga harus terima saudara ya. Jadi kalau kita dinasehati dan itu untuk kebaikan kita, masa sih kita tidak mau berubah gitu? Masa kita mau terus, ya wis aku mau pelupaan mau diapain? Dulu saya gitu saudara. Jadi setelah nikah, saya ini lupaan saudara, terus sering dimarahi. Kamu tuh lupaan, catatan gini. Dulu pertama kali nikah saya bantah. Ya wis, aku memang pelupaan, mau diapain? Ya berubah. Ya jadi itu pertama-tama nikah cekcok gitu saudara. Tapi setelah berjalan waktu dipikir-pikir lagi, apa sih salahnya kalau kita memang, dan itu memang untuk kebaikan kita, kenapa kita tidak mau berubah? Itu yang mungkin untuk kelemahan dan maksudnya dalam artian ini kan kayak sifat ya, maksudnya ini sifatnya. Ya bisa sifatnya. Selera juga bisa. Sifatnya, kalau itu sifat dan itu baik dan itu untuk kebaikan kita juga, kenapa kita tidak mau berubah? Kalau Yang- selera gitu, kalau selera mungkin netral. selera netral ya bisa dibicarakan mungkin. Jadi kalau aku tidak senang kamu pakai baju itu, kenapa? Ya tidak suka buka-buka. Ya belajarlah mengerti pasangan saudara. Oh memang tidak suka dan itu baik juga ya. Kenapa tidak diikuti gitu? Kalau masalah potongan rambut, aku tidak suka gini. Ya nanti suatu saat nikah pun saudara pasti akan nurut sama suaminya. Suaminya bilang, aku tidak suka potongan kayak gini. Mau tidak mau harus ikut saudara. Itu hal-hal mungkin itu hal yang gampang saudara ya, masalah potongan rambut. Tapi kalau saudara sudah nikah, istri itu punyanya suami, itu pasti itu. Dan apa yang suami ngomong, belajarlah untuk nurut sama suaminya. Ya itu. Saya belajar saudara, saya juga belajar saudara. Jadi enggak segampang itu juga saya nurut sama ini. Dulu pertama-tama juga saya potong rambut dimarahi saudara ya. Jadi pulang-pulang saya potong rambut dimarahi. Kenapa kok potong rambut? Loh, saya bingung. Aku potong rambut kok enggak oleh. Sampai saya nangis saudara ya. Aku dulu pacaran enggak ada sing ngatur. Sekarang potong rambut aja diomeli. Jadi saya tuh sampai nangis saudara. Potong rambutnya enggak oleh. Gini. Jadi tapi saya belajar saudara. Belajar suaminya ngomong apa? Ya wes lah. Jadi kalau saya mau potong rambut saya mesti minta izin. Aku tak potong rambut ya. Terus saya pernah bilang ini, kamu potong rambut enggak minta izin aku. Kenapa aku potong rambut minta izin kamu? Ya, ini hal sepele saudara, hal sepele tapi mungkin saudara kan menghadapi ini untuk di kemudian hari. Jadi mungkin bukan hal yang prinsip saudara, tapi memang bukan hal yang prinsip itu. Justru istri harus tunduk sama suaminya. Jadi untuk hal yang mungkin agak melenceng tapi Itu menjawab juga kok kes-kes zaman sekarang. Jadi belajarlah dari awal saudara pacaran, belajarlah untuk berusaha kalau hal itu hal yang baik buat saudara ya berubahlah gitu. Oke. Ya, untuk hal selera ya
bisa dibicarakan bersama. Ini untuk cewek dan cowok, bukan hanya cewek aja ya. Oh iya, silakan ada pertanyaan ya. Ya, Saya silakan. maju langsung, puji Tuhan. Silakan. Tadi Lia kan bilang, istri harus tunduk suami. Kalau suami tunduk sama istri, kalau suami tunduk sama istri enggak? Misalkan kayak Adit gitu, apa harus? Untuk masalah apa dulu? Ya, yang tadi kayak misalkan potong rambut, tadi kan kamu berusaha untuk tunduk, ya kan? Kalau Adit gimana? Kalau cowok dari pihak cowok harus tunduk sama istri enggak maksudnya? Gini saudara, prinsipnya suami itu kepala dari istrinya. Jadi untuk hal-hal yang bagi kami loh ya, bagi kami untuk hal-hal yang mungkin netral, dia kepalanya saudara. Jadi untuk masalah potong rambut ya saya enggak terlalu ngurusi sih. Kamu mau potong enggak potong ya saatmu. Lo kan ngefek ganteng enggaknya gitu loh ya. Cuman kenapa? Tambah ganteng apa tambah enggak kan ngefek gitu. Cuman orangnya memang saya kan rambutnya panjang. Nanti ai. Jadi ya terserah. Mau apa ya wes. Rambut mau potong pendek, kadang mau ya terus bagi Lia Adit selalu ganteng. Enggak mungkin itu penyesuaian. Ya itu penyesuaian. Penyesuaian. Jadi intinya istri harus tunduk sama suami. Tapi itu enggak melawan firman Tuhan ya. Jadi hal-hal yang mungkin hal-hal yang ya selera, masalah ya, selera. Hal-hal yang masih berbau-bau netral 50-50 ya, ikutilah suami. Kalau memang toh enggak sesuai dengan hati, bisa berdoa dulu sama Tuhan. Pernah satu kasus kita mau pergi ke suatu tempat, masalah sepele saudara, masalah bawa stroller 1 atau stroller 2 buat anak saya 2. Saya bilang bawa stroller 2 aja, enggak usah, bawa 1 aja. Saya bingung, loh bawa 2 wong anake 2 nanti gendong pasti aku sing gendong wong anake melok aku. Ya toh. Saya jadi pasti aku sing gendong soalnya anaknya enggak mau ikut papanya, pasti aku sing capek. Jadi bawa 2 aja. 1 aja. Saya enggak mau berdebat saudara. Ya wes lah. 1 aja. Tapi dalam hati saya enggak terima. 2. Apa yang saya lakukan? Saya doa saudara. Tak doa no. Tuhan tolong zaman ini. Haleluya. Sungguhan. Saya doa, Tuhan tolong zaman hati suamiku. Saya sampai bilang sama mertua saya, Ma, itu loh Ma, Koko tuh enggak mau bawa stroller 2. Lu nanya gini. Mama sih ngomong, Ma. Enggak bisa, Mama ya enggak bisa ngomong. Hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan. Jadi mamanya pun dibilangin, enggak, 1 aja. Mamanya juga nurut saudara. Jadi saya cuma doa aja, Tuhan tolong zaman, aku pengen bawa stroller 2. Ya Tuhan tahu lah, nanti repotnya apa Tuhan pasti tahu. Nggak lama saudara, saya coba ngomong lagi, ayolah bawa 2 aja. Ya nanti lihat. Ternyata saya ngomongnya nyewa aja, nggak usah beli, kan nggak dipakai terlalu. Ternyata dia beli saudara, dan kita bawa stroller 2. Dan itu masalah sepele. Jadi kita nggak perlu debat. Jadi kalau memang 50-50 ya tunduklah sama suamimu. Dan kalau memang hatimu enggak sesuai, kalian bisa doa kok. Masalah sepele pun kalian bisa doa. Ya itu sih dari saya. Ya Seva nambahin. Ini saya setuju sekali ya. Tapi mungkin pertanyaannya kalau istri harus tunduk sama suami. Lah suami apa? Nah itu tadi pertanyaannya. Hukumnya suami-suami kasihlah istrimu. Lebih berat ya Pak ya itu ya. Jadi gini, kalau saya ya memang oke lah, contoh ngomong tentang stroller. Saya juga pernah mengalami. Kita mau pergi, saya kan? Paling males bawa stroller. Paling males, saya males. Apalagi waktu itu stroller saya taruh di mobil satunya, dan mobil satunya ini saya taruh di rumah yang lain. Di rumah itu kosong, di dalam garasi, gelap, peteng dedet saudara. Dan saya paling gak suka, bukan saya takut setan, tapi ya saya gak seneng kalau peteng dedet itu saya gak seneng. Ini berangkatnya mau malam. Dia bilang, bawaan stroller. Ya, kalau suami, kewajiban suami, pencintai istrimu. Kalau kamu cinta istrimu, apalagi cuma permintaan seperti itu, berubahlah. Nggak usah atos-atos. Gitu loh. Nggak usah, sorry. Nah, ini prinsip. Kan firman Tuhan katakan, istri-istri tunduklah pada suamimu. Suamimu kasihilah istrimu. Puji Tuhan. Iya, jadi saya banyak hal. Contoh salah satu juga. Saya ini kadang-kadang kalau ngelencer, saya tuh kepinginnya itu kita ini pergi keluarga inti. Jadi dia kan katakan, kalau sudah kawin ya keluarga inti ya keluarga ini. Orang tua, mertua itu keluarga besar, keluarga lain. Saya tuh boleh ngomong sudahlah, bola balik pergi kok pergi sama mamamu gitu.
waktunya kita pergi sendiri enak, bangkong-bangkong dewek dan lain sebagainya. Ojo lah ambek mamaku gini. Ya sudah, saya mengorbankan. Karena saya lihat istri saya kalau pergi sama orang tuanya, dia seneng. Dan ada kesempatan tuh jadi berkat buat mereka juga, ya wis lah. Kalau saya prinsip suami-suami jangan semena-mena juga, kasihlah istrimu. Itulah. Ya, kita kasih aplaus dulu. Mungkin ada yang mau nambahin saudari-saudara, ada yang mau ditambahkan? Boleh saudara? Ya, Bin. Ya, Nggak terima tampaknya ini, C. Mungkin melanjutkan. Misal, Fa tolong kasih contoh yang lain. Karena kan kalau itu masalah keluarga, menyangkut keluarga ya mungkin oke lah. Tapi kalau masalah selera, Fa, misalkan, oh kamu merasa, oh hari ini panas, aku pengen pakai kaos. Terus Yenian pengen, elek Fa kamu pakai kaos, kamu pakai hem. Terus siapa? Saya pernah, saya ini kan punya leher agak panjang saudara ya. Leher saya ini agak panjang dan saya itu saudara Bang Mongko. Dia itu bilang, kamu pakai baju nggak ada kerai itu elek. Lah sekarang kan kayak baju kayak Edwin gitu kan enak sekarang ya toh, keren ya toh, enak isis. Ya ini bukan hal prinsip, sekali lagi bukan hal prinsip. Ya kalau saya mau pakai ya saya bilang, nggak usah lah pakai gini ya sudah. Tapi kalau saya melihat sekali lagi tubuh, ini kalau kita ngomong masalah suami istri, tubuh suami milik istri, istri milik suami dan sebagainya. Ya sudah, bungalah cuma masalah gitu toh. Dia nggak suka aku pakai kaos, ya wes aku tak pakai hem atau pakai berkerah gitu. Karena menurut saya percekcokan yang masalah seperti ini percekcokan yang terlalu sepele. Masih banyak hal yang lain yang perlu kita urusi, yang itu perlu kita satu hati dan satu pikiran. Jadi kalau masalah-masalah seperti ini bagi saya pribadi tidak terlalu banyak bermasalah. Ya tak turuti. Yen mau mengklarifikasi Yen. Jen mau menambahi mungkin? Dia bilang kasih itu menutupi segala sesuatu. Iya itulah. Bukan masalah tondo tapi mengasihi. Iya. Saya sekarang apa ya? Ya saya kalau mau beli baju, mau beli apa, sekarang ya tidak terlalu bermasalah sama dia. Soalnya apa? Karena saya sudah bolak-balik saya tahu, oh dia itu senangnya saya pakai pakaian kayak gini. Dia juga senangnya pakai pakaian, kalau dia beli baju atau beli apa segala, setiap kali beli baju saya lihat, ya sudah wis, cocok. Nggak pakai yang baju yang terlalu terbuka dan sebagainya, oh ya sudah cocok. Apalagi zaman dulu pada waktu masih pacaran, mamanya dia kan bikin baju desainer. Itu kalau pergi ke pesta itu selalu pakaiannya itu heboh sendiri. Kadang-kadang itu saya itu agak risih gitu saudara ya. Pergi pestanya kan orang justru bangga tau isinya cantik gitu. Saya risih terus terang waktu itu saya risih. Kayak pameran gitu ya. Menurut saya seperti itu gitu ya. Apalagi belakangnya agak bolong gitu. Waduh, saya tuh sumpah saudara. Ya saya kalau itu bagi saya prinsip baju harus tertutup. Belakang ojo cowaan gini akeh nih. Akhirnya Hah? Iya. Akhirnya saya ingat waktu itu kita sudah pacaran lama, sudah baik dengan mertua. Ya ini mau bikin baju, mamanya bilangnya baju ini ya ini terlalu terbuka, terlalu turun. Sudah ngerti. Waktu itu kalau saya itu prinsip, ojo lo ya, gila nih, aku tidak seneng. Nah wis, itu harus itu prinsip. Kalau prinsip dia harus tunduk. Yen, ada perlawanan nggak Yen? Awal-awal BT apa nggak? Ada BT-nya nggak sih? Lupa saya. Kenapa? Wes lupa sudah 10 tahun yang lalu. Long years ago ya. Jadi seperti itulah Win ya. Mungkin sudah jelas atau mau diperjelas? Mungkin bisa saling dibicarakan lah. Maksudnya nanti kalau kayak gini tuh aku merasa panas, merasa ya apa kayak gitu. Saling lah bukan gimana ya? Satu ya sama-sama. Laki itu yang paling sulit adalah gengsinya. Betul tuh. Yang di PS sudah rundingan belum di PS? Ayo. Ya yang di PS sudah belum. Kita panas ya kan ya? Oh enggak, saya dingin kok. Jadi sometimes kadang kita itu itu. merasa I am the provider. Aku nih mencukupi semua loh. Lapo ngurusi aku, itu lapo ngasih aku kritik. Kadang-kadang laki itu gengsinya seperti egonya gede, itu ya. egonya gede. Tapi kalau memang kita mau berbahagia di dalam menjalin hubungan, apalagi nanti masuk masa pernikahan, lebih baik ego itu sedikit diruntuhkan. Iya, buang ke laut. Sesuaikan, di-adjust lah. Jangan juga yang perempuan juga, oh kamu kan harus mengasihi istrimu, kamu harus gini. Ya, jangan saling menuntut, take and give, no lah. Ya, jadi kamu harus minta apa, nuntut apa. Jangan seperti itulah. Menurut saya sih. Iya. Ya kita kasih aplaus dulu dong buat narasumber kita.
Ada lagi yang mau ditanyain saudara? Kalau enggak ini kita kasih case terakhir mungkin ya. Oke. Silakan Tep. Ini case-nya apa yang dilakukan saat marah? Ini dimasukkan. Ini apa yang dilakukan saat bertengkar dengan pasangan karena perbedaan pendapat? Langsung diselesaikan? Apa menunggu dulu? Bagaimana dengan ayat janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu? Ini kalau saya boleh kasih sedikit. Kalau misalnya bagi saya cewek, kadang gitu saya kalau misalnya bertengkar gitu ya, itu pengennya diem dulu, nanti besoknya baru dibicarakan karena sudah dingin. Tapi kalau waktu pacaran, Peter enggak, maksudnya saya mau bicarakan malam ini, kayak gitu kan, mengambil ayat ini, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, kayak gitu. Jadi kalau misalnya selesai nutup telepon mau tidur itu harus selesai dulu masalahnya kayak gitu. Nah kalau saya enak besok aja, sudah nggak panas, sudah nggak emosi, nggak mempertahankan ego masing-masing kayak gitulah. Kalau menurut dari kalian bagaimana? Waktu zaman pacaran dulu. Silakan Aditya. Sudah lupa kan? Kalau dulu waktu pacaran ya agak lupa, tapi kalau setelah menikah, waktu pertama menikah gini saudara ya, tadi yang case tentang potong itu waktu pertama-tama menikah. Bahas lagi ini diperjelas. Jadi supaya tidak menjadi pembenaran nanti laki-lakinya semena-mena pada istrinya, jangan seperti itu saudara ya. Maksudnya pertama-tama menikah, waktu itu namanya laki saudara ya, kalau saya itu kan termasuk orang yang atos saudara ya, jadi laki kalau di sini juga banyak, saya kira banyak yang atos saudara ya. Atos. Waktu itu pertama menikah saudara ya, masih keras terus dibantah tambah keras. Jadi clue buat perempuan kalau mau sesuatu yang bukan masalah dosa saudara ya. Kalau dosa jangan kompromi saudara ya. Kalau bukan dosa jangan malah nantang atau bantah gitu saudara ya. Jadi ambil istilahnya mengambil sisi pakai pendekatan yang jangan nantang gitu istilahnya saudara ya. Jadi jangan ngelawan saudara ya. Laki itu ya kalau tidak dilawan itu lebih dengan lemah lembut itu lebih bisa sadar. Ya, lebih seperti itu saudara ya. Ya, kalau dulu waktu pertama menikah itu ya lumayan maksudnya dibanding sekarang sih sangat jarang beda pendapat bertengkar, sangat jarang. Kalau dulu setelah menikah berapa tahun, Dit? 5 tahun. Kalau dulu pertama menikah juga mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali selalu ada ya perbedaan pendapat, enggak cocok dan lain sebagainya gitu saudara ya, karena ya masih saling saya juga masih namanya manusia saudara ya, dulu hidupnya seorang diri, terus ya maksudnya akan hidup tidak punya istri lama saudara ya, maksudnya kan tidak punya istri lama ini bahasanya itu ya memang sebelumnya kamu nggak punya istri Dit ya. Maksudnya tidak pernah menikah sebelumnya saudara paham maksudnya saudara ya, setelah menikah kan perlu penyesuaian dan dalam Lia ini pasangan pertama iya perlu penyesuaian dan dalam penyesuaian itu sangat ya perlu waktu, tenaga dan lain sebagainya. Oleh karena itu saudara kalau pacaran saya aja termasuk apa adanya saudara, saya nggak suka, maksudnya kalau nggak suka ya terus terang, saya bukan orang yang maksudnya pura-pura nutupi. Kalau saya nggak suka ya terus terang apa adanya. Orang apa adanya aja setelah menikah banyak sekali cekcoknya saudara, maksudnya perbedaan. Apalagi kalau saudara dalam berpacaran tidak terus terang apa adanya, itu sangat-sangat berat dan merugikan buat saudara sendiri saudara ya. Ya, dulu waktu setelah menikah kalau ada perbedaan pendapat ya harus diselesaikan, tapi langsung saat itu juga atau pada waktu itu tidak selalu waktu saat itu juga, mungkin besoknya, tapi tetap dua-dua seperti itu. Lia juga seperti itu. Iya. Kebanyakan kalau kita waktu pacaran kayaknya jarang tukaran sih. Dari waktu nikah kalau bertengkar paling ya yalan terus tinggal tidur dewek, bis doa tidur dewek. Tapi besok pagi ya sudah wes. Beda kamar. Beda ngadep mungkin, beda ngadep.
Tetap maksudnya tetap satu. Hah? Oh enggak. Tetap satu kamar sih. Cuman maksudnya kan dalam suasana hati yang memang ya kadang sik mangkel gitu toh. Tapi ya wes besoknya sudah enggak apa-apa, enggak masalah. Sudah selesai gitu. Enggak diselesaikan, enggak perlu diselesaikan, selesai sendiri atau bertengkarnya cuman masalah ayal-ayalan tok. Jadi apa yang maksudnya enggak perlu sesuatu yang harus diselesaikan sampai harus deal gitu enggak juga. Enggak terlalu apa ya? Ya bertengkarnya sih masalah itu, enggak tahu kalau mungkin pasangan sebelah Seva ya punya sebelah. Maksudnya kalau bertengkarnya harus mengambil keputusan. Ya Yen, apa ya? Kalau saya orangnya tuh nggak bisa nyimpen, jadi sampai besok pagi nggak bisa. Jadi ya harus selesai saat itu juga. Jadi saya tuh kalau misalnya nggak seneng hati atau marah, saya terus terang gini, sudah lega, terus dia misalnya menasehati apa-apa gitu, terus misalnya bertengkar atau apa, pokoknya selesai. Hari itu juga pasti selesai, karena gak bisa berdoa. Kalau kita ada sesuatu terhadap saudaramu, selesaikan dulu baru kita bisa berdoa. Gak gitu tidur pun gak bisa. Nah, jadi saya tipenya itu dari pacaran dulu juga, kalau bertengkar ya wes hari itu, selesai hari itu, sudah. Sevanya juga, Sevanya menerima atau sama juga berarti, maksudnya saya jujur ya, kalau saya gitu dulu Eko sih enggak. Loh, kalau sama-sama marahnya ya udah Isa mau diselesaikan gimana, ngamuk-ngamukan tambahan gitu loh. Kita kebalik ya. Kita kebalik. Iya, kamu yang iya kayak gitulah. Saya kalau waktu pacaran lupa ya, terus terangnya saya lupa. Tapi yang saya ingat sekarang memang ya pernah namanya orang yang kawin ya pernah tukaran ya pastilah ya. Kalau saya enggak senang saya diem ini kuetok lah. Diem sondo anu. Kalau saya kepinginnya itu kamu sing kroso salah, bukan aku sing kroso salah. Terus terang biasa. Saya sering melihat hal seperti memang itu benar ya. yang gengsi, gengsi memang. Nggak tahu ya kalau saya memang seperti itu. Tapi kalau sekarang mau tukaran tuh mau opo, gede ini maunya apa? Bojoku dewe, mau dipending sampai sehari 2 hari, mosok bojo mau disewa 1 hari 2 hari. Toh nanti akhirnya hari ketiga ya mesti bayan misalnya gitu ya. Ya wis diselesaikan. Pernah kita sampai tengah malam, sampai hampir larut pagi. Akhirnya tukarannya ya udah sampai pagi ya. Saya tembus jam 12 itu. Akhirnya jadi cangkruk ngomong-ngomong gitu ya. Ya, kalau saya ya itu ya betul. Nggak enak menyimpan tuh nggak enak menurut saya. Tapi kalau ya berarti ada pandangan yang berbeda ya dari dua pasangan beda. Kalau Aditya bubuk besok sudah lupa mungkin, sudah hilang gitu. Kalau masih harus diselesaikan. Kalau bisa lupa ya sudah, berarti kan kasih menutupi segala sesuatu. Kalau saya doa Tuhan dia kok gini gitu C. Gitu ta. Terus gimana dulu? Teh? Kan pacaran C. Pacaran. Ya. Oke. Mungkin karena ini jamnya jalan terus, mungkin saudara ada yang mau kasih pertanyaan terakhir. Belum ada. Enggak ada. Oh iya, silakan. Nama saya Ika dari NTT, umur saya 21 tahun. Saya berpacaran udah 5 tahun. Terus pasangan saya itu orangnya sangat tegas ya, maksudnya gampang emosi. Terkadang dia emosi, terus hari pertamanya kami bertengkar. Terus besoknya tuh kayak, maksudnya dia itu kayak udah merasa bersalah, terus dia itu minta maaf. Cuman aku tuh yang nggak terima, jadi aku kayak ya sudahlah namanya kan emosi, jadi kayak aku pulang terus kayak Cece tadi, aku tuh kayak nggak bisa berdoa untuk tidur itu aku nggak bisa, tapi aku nggak, jadi kayak semacam egois ya, aku kayak ya sudahlah kalau dia mau aku maafin, biar dia minta maaf lagi untuk kedua kalinya, baru aku maafin gitu. Mungkin aku ego gitu kan. Jadi habis itu besok aku minta ketemuan. Habis itu baru tak bilangin, kamu kemarin itu salah, harusnya gini gitu kan. Pertanyaannya, kira-kira tindakan aku kayak gitu itu udah salah atau benar? Kalau misalnya salah, kan masih pacaran ya. Tipsnya kayak gimana gitu, biar aku bisa merubah sifat aku.
Makasih. Ya, bisa dijawab, Ada silakan. yang bisa ya mau menjawab? Ya, Seva silakan. Yen. Dua hal ya. Tadi yang pertama yang laki seneng ngamuk. Berarti yang laki ini sumbu pendek, ya toh? Kalau tahu yang cowok sumbu pendek, iya. Jangan langsung ditegur, jangan langsung diteken, ya toh, tambah marah biasanya. Apalagi kembali laki-laki itu gengsinya tinggi, ya toh. Terus kalau yang si laki sudah selesai, ini case pertama. Kalau si laki sudah selesai, dia sadar, dia salah, dia minta maaf, ya langsung terimalah maafnya dengan ikhlas. Jangan sampai harus mengulangi kedua kalinya berlutut di bawah kakinya. Harus minta maaf lagi, jangan. Nggak perlu itu seperti itu. Ya toh. Yang kedua, ya itu, taulah situasi kalau memang pasanganmu ini sumbu pendek, jangan pernah menegur langsung terang-terangan, ambillah waktu mungkin pakai caranya pasangan sebelah, toko sebelah ini bisa dipakai gitu ya. Jadi tunggulah sampai amarah itu reda baru ngomong. Toh akhirnya buntut-buntutnya kan selalu konsiliasi ya. Rekonsiliasi ya toh. Jadi ya pakailah waktu. Orang yang cepat ngomong kadang-kadang juga cepat banyak salah juga. Mungkin pasangan sebelah mau memberikan tanggapan? Ya, Lia, sudah siap-siap ngomong? Sama ya? Sama. Oke, jadi ya mesti ya, kalau kita tarik kesimpulan dari talk show kita hari ini, mungkin ada yang mau kasih kesimpulan terakhir? Ya, sebagai kesimpulan terakhir nanti pasangan sebelah dan sebelahnya bisa. Ya, tadi kok saya sudah ngomong, ya mungkin dari Koadi dan Lia, kira-kira apa yang mau tips pesan tips dan pesan bagi mereka yang pacaran. Untuk kita semua yang lagi berpasangan atau yang akan berpasangan atau yang sudah berpasangan, gimana gitu. Dalam mengisi masa pacaran berpacaran ini. Silakan. Ya, kalau masa berpacaran itu kan tadi sudah dibahas juga. Intinya kan kekudusan sangat-sangat penting, saudara ya. Tapi saudara juga harus bantu dengan, maksudnya prakteknya itu, misalnya saudara praktikalinya kalau saudara menentukan tempat pacaran atau tempat kencan ya, usahakan jangan yang meskipun mungkin tujuan awalnya baik, saudara ya, pacaran, ketemuan, ngobrol biasa. Cuma kalau tempatnya tidak baik itu mendukung untuk mendukung berdosa, jangan seperti itu. Jadi dalam menentukan tempat pacaran, kemudian juga kalau saudara mungkin lebih banyak yang cewek, saudara, memakai baju jangan terbuka, saudara ya, karena itu merangsang, saudara ya. Kalau laki dalam pikirannya berdosa, berzina itu sudah dosa, saudara ya. Salah juga, si laki juga salah, tapi yang perempuan juga kalau mendukung dengan pakaian terbuka dan lain sebagainya juga salah, saudara ya. Satu ayat yang bagus di Alkitab itu tentang Ayub, saudara ya. Ayub itu dikatakan Ayub itu membuat syarat dengan matanya, saudara ya, untuk tidak melihat anak darah, saudara ya. Jadi kalau di Alkitab bahasa King James itu dikatakan membuat perjanjian dengan matanya dia, saudara, mata Ayub, saudara ya. Kalau seperti itu, saudara. Jadi kekudusan juga bukan cuma ngomong ya kudus harus suci, ya benar, saudara. Cuma kita harus juga cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Jadi dalam prakteknya seperti itu mungkin. Ya, silakan, Seva Indian. Pacaran itu masa yang sangat indah, saudara. Ya, ini benar karena kenapa? 9 tahun saya merasakan pacaran itu indah. Nggak mikir apa-apa, sekarang mikirnya sudah mulai mikir banyak. Kadang-kadang saya kepingin lagi balik masa pacaran, ya. Jadi kalau pacaran, tujuan kita, goal kita akan dalam pernikahan yang kudus. Isilah waktu-waktu masa pacaran itu dengan saling mengenal, ya. Kalau kalian banyak dalam masa pacaran banyak tukaran, tanya sama Tuhan, ya. Saling lanjut apa enggak? Isilah banyak waktu pacaran itu dengan saling mengenal dan dekat dengan Tuhan. Karena apa? Prinsip kita pada waktu kita pacaran, kita harus semakin dekat sama Tuhan. Banyak sekali masalah-masalah di dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pikiran manusia. Cuma bisa diselesaikan dengan doa bersama orang tua. Itu, percaya atau tidak percaya, banyak hal yang kita tidak tahu. Kita harus berbuat apa, planning kita bagaimana, kita tidak tahu.
Kita cuma bisa berdoa dan itu adalah jawabannya. Jadi kalau kita sama pasangan kita sering tidak satu hati, tidak satu klop dalam pikiran, tidak klop, berat nanti di masa pernikahan. Itu. Ya, puji Tuhan. Ya, kita mau kasih aplaus dulu buat narasumber-narasumber kita. Kita sudah belajar banyak ya dari dua pasangan sebelah-sebelahan ini. Ya, dari setiap kita juga pasti punya ceritanya masing-masing. Ya. Dan kita ambil sisi ya yang baik kita ambil. Betul. Kita sesuaikan. Yang sesuai firman Tuhan lah pokoknya. Ya, oke, kita kalau mungkin ada yang mau bertanya-tanya, mungkin mau sharing-sharing atau konsultasi, bisa menghubungi pasangan-pasangan ini juga. Kalau aku case-nya kayak Kosefa ya apa ya, aku kalau misalnya kayak gini bisa, kalau di gereja kan sering ketemu ya, minggu pagi, minggu sore, Rabu. Setelah pulang juga kalau case-nya kayak Kodit Samalia juga boleh tanya-tanya, silakan. Bagaimana mengatasinya. Betul. Dan sebagainya. Oke. Baik, kita mengucap syukur buat Tuhan, buat malam hari ini. Terima kasih buat narasumbernya, kita kasih aplaus sekali lagi. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Saya minta tolong Bapak Sefa tutup dalam doa. Benar Tuhan, kami butuh kasih setiamu Tuhan, kami butuh pertolonganmu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Karena setiap kami di tempat ini, kami tidak ada yang tahu dan kami tidak ada satupun di antara kami tidak ada yang mahir untuk menghadapi hari esok Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari kau pegang tangan kami Tuhan. Terutama di dalam masa-masa kami berhubungan dengan pasangan kami Tuhan. Baik kami yang mencari pasangan hidup kami, baik kami yang sudah Engkau pertemukan dengan jodoh kami, baik kami yang di dalam pernikahan. Mari Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Biar setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini, baik kami masih dalam masa pacaran maupun kami dalam masa pernikahan, kami tetap menjadi orang-orang yang kudus, senantiasa kudus di hadapan-Mu Tuhan. Jangan biarkan iblis mengambil celah di dalam step langkah hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar apa yang sudah kami ceritakan, apa yang kami sharingkan, apa yang kami dapatkan pada malam hari ini, bukan sharing secara manusia yang kami dapatkan Tuhan. Tetapi mari Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan, yang membukakan lebih dalam lagi dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu tanya siapapun Tuhan. Karena kami punya Roh Penolong, yaitu Roh Kudus yang di dalam diri kami Tuhan. Asal kami tetap mencari Engkau, kami tetap setia akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, pacaran-pacaran setiap anak-anak di tempat ini, mereka akan masuk, sekelak mereka nanti akan masuk dalam pernikahan yang kudus Tuhan. Yang sudah menikah, Engkau mau jagai Tuhan, sehingga mereka tetap hidup di dalam pernikahan yang kudus Tuhan. Karena kami percaya rencana-Mu itu adalah yang indah, yang terindah Tuhan. Selama kami menjaga kehidupan kami. Berkati Tuhan anak-Mu di tempat ini, berkati hamba-Mu yang sudah membawa kami dalam narator, kami juga sebagai narasumber, umat-Mu di tempat ini, semua yang sudah melayani Tuhan, Engkau berkati setiap kami Tuhan. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan, setiap kita yang percaya dan kita yakin, Tuhan pasti akan menjaga langkah hidup kita. Dengan tegas kita katakan, amin.